Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Virus Vian Rusli tentunya. Masih di channel Cerita Misteri di Sekitarmu. Terima kasih yang masih setia stay tune di channel ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Terus untuk kali ini pantengin terus sampai akhir ya ceritanya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pengalaman misteri dari seseorang narasumber yang bernama Kang Dadan. Dia kebetulan berasal dari kota Ciamis, namun sekarang dia sudah menetap di kota Bogor. Nah, ini pengalaman dia waktu dia masih kecil saat tinggal di kota Ciamis. Lebih tepatnya yaitu di Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Mungkin di sini yang menonton video ini kebetulan ada yang dekat dengan tempat itu, boleh komen di bawah. Di sini saya akan menempatkan diri sebagai Kang Dadan. Langsung saja ke ceritanya yang berjudul Pohon Jambu Air di Belakang Rumah. Pasang headset. Ini pengalaman yang saya alami waktu saya berumur 11 tahun. Masa kecil saya dulu tinggal di Ciamis, lebih tepatnya Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Rumah ibu saya pada saat itu, ya namanya di kampung, alhamdulillah, rumah besar, halaman depan luas, serta halaman belakang yang lebih luas karena ada kolam ikan, serta menuju ke pesawahan pribadi, serta pesawahan yang luas. Desa yang kecil dan indah yang terhampar di dasar lembah. Tapi lumayan sepi sih kalau pada saat malam hari. Di lingkungan ini saya dibesarkan masa kecil yang asik, yang menyenangkan, serta masa remaja yang penuh pengalaman. Namun tak selamanya mengasihkan. Ada pula momen-momen yang menyeramkan. Salah satunya ya pengalaman ini yang akan saya ceritakan. Kejadian itu terjadi pada saat tahun 1985. Kurang lebih umur saya pada saat itu 11 tahun. Masih duduk di bangku SD. Nah, kalau musim liburan tiba, saya memiliki sepupu yang sering berkunjung atau berlibur ke rumah saya. Sebut saja namanya Adam. Dia betah berlibur di kampung saya. Mungkin karena suasana yang asri dan masih sejuk. Bermain di sawah dan di kebun seharian, memancing ikan di kolam besar di belakang rumah, ataupun bermain di kali kecil yang airnya tidak terlalu besar. Pada saat itu, ibu tidak pernah melarang kami untuk bermain. Mungkin dia berpikir biar kami tidak bosan menghabiskan libur sekolah. Cuma satu, beliau berpesan, jangan sampai saya dan Adam bermain ke pojok kolam ikan yang ada pohon jambu airnya, apalagi sampai memanjatnya dan memetik buah itu. Namun ibu tanpa menjelaskan kenapa alasannya. Tapi pada saat itu ya namanya anak-anak, ya mangguk-mangguk aja. Pada saat itu kami memiliki seorang penyawah, disebutnya, atau dengan arti orang yang mengurus sawah, kebun, kolam, serta rumah kami. Ya, bisa disebut pembantu. Sebut saja ia namanya Mang Ewo. Nah, di situ rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya. Saya dan Adam sering bermain ke rumahnya. Nah, dari Mang Ewo lah saya sering mendengar cerita-cerita aneh tentang sekitar rumah saya, kebun, serta persawahan di sana.
seperti kebun angker atau hal-hal yang aneh lah yang sering ia alami. Dan di situ juga saya mendengarkan himbauan dari Mang Ewo, jangan pernah mendekati pohon jambu air yang ada di pojokan kolam ikan. Sama persis dengan himbauan dari ibu saya. Kemudian Mang Ewo pun menasihati saya serta Adam, melarang kami suaban atau sombral atau ngobrol kasar sembarangan di tempat-tempat yang sebelumnya Mang Ewo ceritakan. Ya, namanya juga anak-anak. Pada saat itu saya dengan Adam manggut-manggut aja sambil cengengesan. Namun Mang Ewo kemudian berkata, awas ya Cep, Mamang udah dinasihati, udah diwanti-wanti, jangan sampai memanjat pohon jambu yang ada di pojok kolam ikan itu. Lah, emang kenapa Mang? Tanya Adam penasaran. Pokoknya nggak boleh, nurut aja sama Mamang, saut Mang Ewo. Ya iya deh ya, jawab kami serentak. Kemudian suatu waktu, saat Mang Ewo sedang sibuk di sawah, saya dan Adam nakal. Jujur saya pada saat itu penasaran. Ya namanya juga anak-anak, semakin dilarang semakin penasaran. Ya enggak? Saya dan Adam mengendap-endap mendekati pohon jambu itu. Memang dari kejauhan sudah nampak jambu merah merona yang sangat menggiurkan. Tidak salah, setelah di hadapan pohon itu, jambunya sangat lebat atau buahnya sangat lebat. Jambu berwarna merah merona, ya pokoknya menggiurkan, ingin digigit. Pada saat itu saya heran, mengapa Mang Ewo sama ibu melarang saya untuk memakan jambu ini? Ayo serbu! Tanpa diduga-duga, Adam lari memanjat pohon itu sambil cengengesan. Saya pun tertarik bersemangat untuk memanjat pohon itu. Akhirnya kita berdua berada di pohon itu, duduk bersantai di dahan pohonnya, sambil mulut bekerja mengunyah buah jambu yang sangat merah merona. Oh ya, itu adalah pohon jambu air. Melahap jambu air yang segar, serta memandangi pemandangan landscape pesawahan yang sangat luas dan mempesona. Tak terasa, hari pun menuju petang. Adam mengajak saya untuk pulang, karena dia merasa kepalanya agak sedikit pening katanya. Saya pun mengiyakan ajakannya, karena pada saat itu, waktu adzan maghrib sebentar lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Adam itu orangnya yang periang, ceria. Namun pada saat itu dia berubah menjadi pendiam dan seperti orang pemalas. Diajak makan gak mau, diajak mandi gak mau. Dan yang paling parahnya, ketika saya ajak dia untuk sholat, pergi ke masjid, dia menolak mentah-mentah. Dia malah pergi ke kamar untuk tidur. Puncak keanehannya terjadi pada malam hari pukul 9 malam. Tiba-tiba Adam terbangun dari tempat tidurnya dan berteriak-teriak tidak karuan. Sontak saya dan ibu kaget. Ya, di sana saya cuma hidup berdua. Saya beserta ibu karena ayah sudah meninggal dunia. Dan kakak sudah kuliah di luar kota. Ibu berteriak menyuruh saya, "Dan, cepat panggil Mang Ewo dan suruh ke sini." Sontak saya pun menuju rumah Mang Ewo. Ketika Mang Ewo sampai di rumah saya, Adam masih berteriak-teriak tidak jelas. Suaranya campuran antara ringkikan kuda sama rauman macan, dengan mata melotot dan tubuh kejang-kejang. Seketika itu, Mang Ewo langsung mendekati Adam dan memanjatkan doa sambil memijit kaki-kaki Adam. Pada saat itu, saya sedikit takut.
karena Mang Ewo sambil berteriak, "Nyingkah sia, balik sia." Tempat mana yang lain di dia? Teriak Mang Ewo pada tubuh Adam. Kalau lama kemudian, dari tubuh Adam terlihat bayang hitam yang terbang menghilang ke atap rumah saya, menembus langit-langit rumah saya. Adam seketika lemas dan seperti kesakitan. Kemudian ia tertidur. Mang Ewo pun melirik tajam ke arah saya. Saya ketakutan pada saat itu. Dan Mang Ewo bertanya, "Habis ngapain kalian tadi siang? Gak nurut ya sama Mamang?" Saya menjawab sambil menunduk ketakutan, "Iya Mang, iya, maaf," kata saya. Kemudian saya menceritakan apa yang saya lakukan tadi siang bersama Adam. "Cep, harusnya nurut kalau dikatain sama orang tua, jangan malah menantang. Ini kan kejadian seperti ini, lamun dilarang teh temenang, tongkar dilakukan. Kalau pengen tahu, di pohon jambu itu dulunya karuhun Cep atau nenek moyang Cep menyimpan sesuatu untuk menjaga kolam ikan, kebun, pesawahan, serta rumah. Sehingga sampai saat ini pohon jambu itu masih utuh. Nggak ada yang berani sembarangan mengambil buahnya," ungkap Mang Cep menjelaskan. Pada saat itu Mang Ewo pun menceritakan bahwa sempat terjadi pada saat itu ada seseorang yang berniat jahat, yaitu maling, mau mengambil ikan yang ada di kolam itu. Namun ungkap si orang itu katanya dari selintingan orang, cerita-cerita dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga maksudnya, bahwa pada saat dia mau mengambil ikan di kolam itu, ada bayangan hitam seperti tangan sebesar pintu yang mau menangkapnya. Maling itu pun tidak jadi mengambil ikannya, dia lari terbirit-birit. Setelah itu Mang Ewo pun menutup percakapan itu sambil seraya berkata, "Kalau Encep ingin jambu itu, tinggal bilang saja ke Mamang, nanti Mamang ambilin. Bukan tidak boleh sebenarnya mengambil atau memakan buah jambu itu. Namun penunggunya di sana tidak suka kalau ada seseorang yang bertingkah kasar atau tidak sopan. Ya, karena mungkin mereka sudah ditugaskan untuk menjaga tempat itu." Malam itu Mang Ewo pun menginap di rumah saya. Adam serta ibu merasa aman dan tidur lelap. Kejadian itu adalah kejadian spiritual atau kejadian mistis pertama yang saya alami. Saat ini sudah 37 tahun berlalu. Mang Ewo sudah meninggal pada tahun 2009, serta ibu saya pun sudah meninggal pada tahun 2013. Saya sudah jarang menengok rumah itu ke Ciamis, karena saat ini saya sudah tinggal menetap di Kota Bogor. Namun terakhir saya ke sana, pohon jambu itu tetap berdiri kokoh di pojok kolam ikan. Dan entah bagaimana nasib penemunya. Nah, itulah sepenggal cerita dari Kang Dadan. Pengalaman mistis pertamanya yang lumayan sangat mengerikan ya bagi saya. Kalau pada saat itu waktu umur 11 tahun sudah tahu bahwa di rumahnya itu ada penemunya. Mungkin sejak saat itu perlakuan Kang Dadan pasti akan berbeda. Saya ucapkan terima kasih khususnya bagi Kang Dadan yang sudah bersedia untuk membagikan ceritanya di sini. Serta saya ucapkan terima kasih pula pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Tak lupa saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya. Oke, mungkin itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Saya Kang Virus, Fian Rusli, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.